kekuatan, atau keunggulan mereka terhadap seseorang yang menggunakan produk tersebut. Ini menjadi catatan sejarah, benar-benar di luar dugaan. Begini cara seorang juara, dan dia menang, membuat rekor baru dunia. Sekali lagi Yamaha menjadi juara 1, 2, dan 3. Inilah sang juara baru dan runner-up Lorenzo. Hebatnya Jupiter Z semakin nyata. Jupiter Jet baru. Yang lain semakin jelas ketinggalan. Ya! Tes reagensi akan menjelaskan fungsinya, yaitu adanya komponen sikap. Komponen sikap itu ada 3. Yang pertama komponen kognitif, kemudian yang kedua ada komponen afektif, dan terakhir ada komponen behavior atau perilaku. Dan akan saya jelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Baiklah, komponen sikap itu ada 3. Yang pertama, komponen kognitif. Komponen kognitif itu terdiri dari keyakinan konsumen tentang objek atau barang dan jasa. Untuk objek yang paling ia sukai, maka ia akan mempunyai sejumlah keyakinan. Kemudian selanjutnya ada komponen afektif, yaitu perasaan atau reaksi emosional kepada suatu objek merupakan komponen afektif dari sikap. Kemudian ada komponen perilaku, yaitu komponen perilaku adalah kecenderungan seseorang untuk merespon dengan cara tertentu terhadap suatu objek atau kegiatan. Komponen perilaku ini memberikan kecenderungan tanggapan atau niat perilaku. Perilaku sebenarnya mencerminkan niat karena mereka diubah oleh situasi di mana perilaku tersebut akan terjadi. Baiklah, penjelasan selanjutnya yaitu tentang komponen konsistensi, yaitu konsistensi atau komponen-komponen dari ketiga komponen sikap sebelumnya, dan ada 7 faktor tentang komponen konsistensi yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Selanjutnya ada komponen konsistensi, yaitu keyakinan, perasaan, perilaku konsumen itu akan saling mendukung. Tapi beberapa penelitian telah menemukan hanya terbatas hubungan antara ketiga komponen itu. Untuk itu, mari kita memeriksa sumber yang tidak konsisten ini dengan mempertimbangkan contoh. Misalnya saja, seseorang itu melaporkan keyakinan positif dan mempengaruhi terhadap sebuah merek, misalnya seperti iPad, tetapi tidak memiliki iPad atau malah membeli merek lain. Setidaknya ada 7 faktor yang dapat menjelaskan ketidakkonsistenan antara ukuran keyakinan dan perasaan serta pengamatan perilaku. Yang pertama yaitu kurangnya kebutuhan. Jadi di sini sikap yang menguntungkan itu memerlukan kebutuhan atau motif sebelum dapat diterjemahkan ke dalam tindakan. Dengan demikian, konsumen mungkin merasa tidak perlu untuk memilikinya, atau walaupun ia sudah punya merek lain yang kurang disukainya. Kemudian yang kedua ada kurangnya kemampuan, yaitu mengartikan keyakinan yang menguntungkan dan perasaan ingin memiliki itu membutuhkan kemampuan. Jadi konsumen mungkin tidak memiliki cukup dana untuk membelinya, sehingga dia bisa membeli yang lebih murah. Yang ketiga, yaitu adanya kegagalan untuk mempertimbangkan sikap relatif. Dari contoh sebelumnya, hanya mempertimbangkan sikap terhadap iPad tersebut, namun di pembelian sering melibatkan penjualan yang seluruh merek bersaing, sehingga konsumen dapat memiliki sikap yang relatif tinggi terhadap iPad, tapi sikap sedikit lebih tinggi terhadap merek yang bersaing. Dalam situasi pilihan, sikap relatif adalah prediktor kuat perilaku. Kemudian, lemahnya keyakinan yang dipegang dan yang mempengaruhi. Jika komponen kognitif dan afektif lemah dipegang, dan jika konsumen memperoleh informasi tambahan saat berbelanja, maka sikap awal dapat memberi jalan kepada yang baru. Yang kelima, kegagalan untuk mempertimbangkan pengaruh antar pribadi, sikap individu diukur di atas. Namun, keputusan membeli itu banyak melibatkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, misalnya dalam pembelian
iPad. Dalam rangka itu, mereka juga memikirkan untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga. Yang keenam, kegagalan untuk mempertimbangkan faktor-faktor situasional. Merek sering diukur independen dari situasi pembelian. Namun, barang yang dibeli untuk atau dalam situasi tertentu, konsumen bisa membeli sesuatu yang lebih murah jika ia mengantisipasi akses ke peralatan yang lebih canggih dalam waktu dekat. Teori tindakan beralasan sebagian didasarkan pada konsep ini. Ini memegang bahwa niat perilaku didasarkan pada kombinasi sikap terhadap perilaku tertentu, seperti pembelian merek, keyakinan sosial atau normatif tentang kesesuaian perilaku, dan motivasi untuk memenuhi keyakinan normatif. Dengan demikian, konsumen mungkin memiliki sikap yang baik terhadap sesuatu, tetapi motivasinya untuk mematuhi keyakinan normatif. Kemudian